Dinas Pendidikan Kota Tual terkait dengan proses pandemi COVID-19 ini Pak, hingga saat ini bagaimana proses belajar mengajar di Kota Tual baik di SD maupun SMP, karena kami pantau saat ini proses belajar mengajarnya tidak sesuai dengan seperti yang biasa yang kita harapkan sebelum COVID. Mungkin sudah ada jadwal dari Dinas Pendidikan terkait dengan proses belajar mengajar di Kota Tual ini. Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Di sini untuk secara resmi dari dinas untuk istilahnya tatap muka, proses tatap muka di sekolah itu dinas belum mengeluarkan itu, karena untuk mencapai tatap muka di sekolah harus menempuh beberapa hal. Pertama dari pihak orang tua, yang kedua dari pihak sekolah, yang ketiga dari pihak dinas, terus yang keempat dari tim COVID sendiri, dan terakhir dari kepala daerah. Nah, kelima-lima ini belum tercapai, sehingga kita belum berani untuk melaksanakan tatap muka secara menyeluruh di sekolah. Kalaupun yang terlihat di lapangan ada yang 1-2 masuk itu karena kelihatannya kelihatannya orang tua sudah banyak jenuh terhadap anaknya yang belajar di rumah, banyak yang stres. Nah, seperti itu, sehingga bukan hanya orang tuanya, siswanya juga, sehingga mereka membuat satu semacam surat begitu tentang keinginan mereka, ada surat dari menginginkan untuk tatap muka di sekolah, sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Memang kegiatan luring dan daring, maksudnya proses pembelajaran secara daring dalam jaringan itu berjalan bagus juga, tetapi tidak menyeluruh karena tidak semua anak ini punya Android atau laptop atau sejenis itu yang menggunakan. Berarti sementara yang tidak punya ini banyak, sehingga guru-guru banyak ke rumah-rumah untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Sayangnya karena COVID serba salah. Anak ke sekolah takutnya COVID. Tapi jangan salah, guru juga kalau ke rumah bisa jadi dia kalau memang itu kejadian dia yang bawa, kan serba salah jadinya. Nah, akhirnya orang tua di situ stres juga. Stres mana untuk beli pulsa, mana untuk menjaga anaknya untuk belajar, dia mau masaknya bagaimana, dia mau kerja bagaimana, sehingga dia stres. Maunya sudah kalau bisa bawa aja ke sekolah. Akhirnya ada beberapa sekolah mengambil kebijakan. Tapi tidak full. Tidak full, itu hanya sebagian saja, dan dia sip tidak menyeluruh. Ada beberapa sekolah yang sudah berani mengambil kebijakan untuk itu. Waktu terbatas juga untuk waktu terbatas tidak guru, itu 2 jam kalau tidak salah, 2 jam. Jadi istilahnya masuk pagi pulang, masuk jam 8 pulang jam 10, tidak ada istirahat, itu langsung pulang seperti itu. Ada beberapa sekolah yang seperti di mana, sekolah mana salah satu? Saya lihat di Al-Hilal yang saya perhatikan mereka. SD Matias 1 Tual juga. Ya, Matias 1 juga. Di SMP saya lihat ada beberapa, tapi saya belum kunjungi langsung ke sekolahnya karena ada kesibukan tertentu, sehingga belum sempat untuk langsung turun meninjau langsung apa benar mereka melakukan itu. Saya ketemu juga di MTS Rauda seperti itu juga. Saya tanya kenapa ya, mereka sudah jenuh juga orang tuanya seperti itu. Jadi mereka menghendaki untuk anak-anak belajar. Guru juga takut, tapi demi anak-anak supaya bisa belajar, proses belajar mengajar jalan, mereka tetap terima, tetapi tidak full. Ada sip-sip dan tidak maksudnya satu ruangan itu tidak semuanya masuk. Dia bagi-bagi sip, kemudian belajarnya cuma 2 jam, paling lama 2 jam begitu, sehingga tiap hari itu ada proses pembelajaran itu dia jalan terus. Sementara yang daring juga jalan, seperti SMP 1 itu daring jalan terus begitu. Hari ini mereka ulangan itu kalau tidak salah. Tapi hasil evaluasi dari dinas seperti apa proses belajar mengajar ini, kapan sih selesai jalan? Kalau proses belajar mengajar tergantung keberanian, ini serba salah karena ini bukan Tual, Indonesia secara keseluruhan. Jadi kita tunggu saja 5 proses tadi, kalau sudah ada ujung-ujungnya tuh COVID. Kalau COVID sudah selesai ya mungkin dari pihak
tim COVID. Kita kan nanti terbenturnya di tim COVID. Kalau tim COVID angkat tangan tidak mau bertanggung jawab, kita juga takut lah. Ini bagaimana kalau memang terjadi hal yang tidak diinginkan, itu bahaya juga. Ya, Pak Sekdis, saya ketemu juga bahwa ada sejumlah oknum guru yang mengeluh tentang mereka mendatangi siswa. Selain alasan tadi itu, ada juga alasan tentang masalah transportasi. Apa ini dipikirkan juga oleh dinas terkait dengan guru-guru yang ke rumah-rumah ini? Iya, masalah transportasi kan sebetulnya ada dana BOS. Dana BOS itu dari pusat juga sudah mengatakan bahwa untuk BOSNAS ya, di situ bisa dialihkan uang itu untuk penanganan COVID. Salah satunya untuk transportasi, bukan hanya untuk masker saja, ada untuk masker, untuk antiseptik dan lain sebagainya, termasuk internet juga. Tetapi ya mau bikin bagaimana, kita sudah serahkan ke sekolah. Atau bisa jadi dana BOS juga dibeli HP Android untuk siswa-siswi SD yang kalau tidak punya. HP tidak, karena HP itu dibelanjakan menggunakan namanya BOS kinerja sama ada satu lagi saya lupa namanya tuh. Itu dipakai untuk beli bukan HP tetapi tab. Itu mereka tahun kemarin dapat, kalau tahun ini di pulau-pulau. Iya. Berapa banyak itu? Itu dikasih untuk lumayan banyak untuk satu sekolah. Tidak semua sekolah, hanya yang rezeki saja. Yang rezeki saja yang dapat itu. Kalau seperti tahun kemarin itu dipakai untuk kelas akhir. Kelas akhir semuanya dapat begitu. Tapi tidak semua sekolah. Kemarin itu cuman ada 6 kalau tidak salah 6 Ya, sekolah. Pak Sekdis, apakah dipikirkan oleh pihak dinas untuk mengusulkan ke Pemda Kota Tua untuk pembelian HP Android kepada siswa-siswi? Apa pernah juga di? Kalau ini kan kejadiannya dalam tahun berjalan, bukan sebelumnya kan? Ini kan dalam tahun berjalan. Yang kita pikirkan bukan HP, karena ini mau menyongsong dan ini sudah terlaksana, belajar menggunakan internet ya secara online. Nah di sini kita tahun kemarin kita punya program untuk itu. Diawali dengan yang sudah terlaksana semenjak 4 tahun kemarin itu tentang ujian berbasis komputer, sehingga muncul ide untuk melaksanakan itu. Pas kita mau melaksanakan di tahun ini terjadi COVID. Rencananya tahun ini kita mau masuk ke situ, tetapi ternyata tidak. Mungkin tahun depan yang kita usahakan. Tadinya kan dia ininya untuk komputer, kita pengadaan komputer untuk SD, lab komputer untuk mereka membiasakan diri, karena nanti di SMP mereka langsung ikut ujian berbasis komputer. Kemudian pemerintah pusat juga memberikan kepada beberapa sekolah tab. Ya, jadi kita tinggal ikut saja. Kalau pemerintah sudah inginkan seperti ini, berarti kita tinggal ikut supaya mana yang sudah dapat, yang belum dapat kita tinggal sharing, gitu. Tinggal sharing untuk bisa tidak terjadi kecemburuan, karena pendidikan di Kota Tua kan seharusnya pemerataan semuanya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang rendah begitu. Semuanya punya hak yang sama. Nah, jadi kita harus mengisi saja mana yang belum dapat, ya kita rancang ke 2021, mudah-mudahan bisa terpenuhi, tapi tidak menyeluruh seluruh siswa, tidak. Hanya kelas-kelas tertentu seperti kelas-kelas atas lah. Bagi SD kelas 6, bagi SMP ya kelas 9. Kalau SMP alhamdulillah sudah semua kelas atas semua sudah menggunakan komputer dalam proses ujian secara online. Sekarang kita pikirkan di SD persiapan untuk masuk SMP seperti itu. Mungkin terakhir harapan Pak Sekdis ya kepada pihak sekolah SD SMP di Kota Tua ini, sehingga mungkin pasca pandemi COVID ini bisa mensiasati hingga proses belajar mengajar berjalan baik lewat tatap muka maupun pihak guru mendatangi siswa di rumah masing-masing. Dan juga mungkin kepada orang tua supaya mungkin memperjuangkan anak-anak punya HP Android. Kalau mau memperjuangkan, jangankan orang tua yang miskin, yang menengah ke atas juga sudah stres karena penghasilannya hanya terbatas dari gaji yang ada, sementara gaji yang ada juga kan banyak yang hampir kredit habis. Bagaimana lagi dengan yang tidak punya penghasilan tetap? Tidak mungkin bagi kita untuk memaksakan mereka untuk membelikan Android seperti itu. Ya, harapan saya ya paling tidak guru yang ke rumah-rumah ini bisa benar-benar tidak usah banyak, kita tidak memaksakan banyak, paling tidak transportasinya. Kasihan. Apalagi guru honor, yang paling aktif ini guru honor.
mereka hanya dengan gaji 1 juta habis hanya untuk bahkan tidak cukup untuk transportasi mereka. Yang saya sangat saya sayangkan, dan saya bukan sayangkan tapi saya sangat harapkan kepada seluruh kepala sekolah, kalau bisa tolong perhatikan guru-guru yang begitu mengorbankan segalanya, yang ikhlas untuk mendidik anak-anak kita seperti itu.